Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, selamat pagi. Yesus berpuasa selama 40 hari. Di saat sedang lapar itu, ia dicobai oleh iblis di padang gurun. Namun Yesus menang dan iblis kabur. Bagaimana mengalahkan iblis dalam situasi badan yang lemah ini? Mari kita melihatnya dalam 3 poin berikut. Yang pertama, menguji kedekatan dengan sabda Allah. Ketika diminta mengubah batu menjadi roti, Yesus mengutip sabda Allah. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saat dicobai untuk menyembah iblis dengan imbalan harta kekayaan dan kerajaan dunia, Yesus mengutip sabda Allah. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya pada Dia saja engkau harus berbakti. Saat diuji untuk membuktikan pertolongan Allah dengan terjun dari bumbungan bait Allah, Yesus kembali mengutip sabda Allah. Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dari sini kita belajar, kelicikan iblis tidak bisa menembus hati orang yang berpegang teguh pada sabda Allah. Maka benar dikatakan Mazmur 199 ayat ke-109. Firman-Mu adalah pelita bagi langkahku dan cahaya bagi jalanku. Dengan firman Allah kita dihindarkan dari bahaya kegelapan yang membuat kita tersesat jalan. Adam dan Hawa serta keturunannya menjadi sengsara dan terusir dari Taman Firdaus karena lebih mendengarkan suara setan daripada suara Tuhan. Tetapi menariknya adalah iblis juga mengutip sabda Allah. Dikatakan tadi, ada tertulis, mengenai engkau Allah akan melindungi engkau sehingga tidak celaka. Hal ini berarti sabda Allah itu yang akan bisa mengalahkan iblis. Tidak sekadar tahu, hafal, atau pernah dibaca. Melainkan mengalahkan iblis adalah soal penghayatan. Oleh karena itu masa Prapaskah ini adalah masa kita kembali kepada sabda Allah. Paling kurang kitab suci yang dulu dibeli dan diberkati bukan disimpan di dalam almari, tetapi mulai dibuka. Kadang-kadang ada umat begitu bangga, Romo, ini loh lihat tanda tangannya Romo zaman kuno dulu gitu ya. Zaman kuno sampai sekarang masih bagus Romo. Berarti kitab suci itu enggak pernah dibuka kan, masih bagus. Masa Prapaskah kita kembali kepada sabda Allah dan belajar untuk mendekatkan hati di dalamnya sehingga kita sungguh-sungguh dibimbing ke cahaya kehidupan. Yang kedua, kredibilitas putra Allah. Iblis memang cerdik juga licik. Ia menggoda Yesus dengan mempertanyakan kredibilitasnya sebagai putra Allah. Di awal kata-katanya diungkapkan, jika engkau putra Allah. Yesus ditantang untuk menunjukkan bukti bahwa dia adalah putra Allah dengan tindakan yang spektakuler, mengubah batu jadi roti, terjun dari bumbungan bait suci, dan menguasai dunia. Terhadap godaan ini, Yesus tetap setia pada jalan yang ditunjukkan Bapa kepadanya. Ia tidak pernah memakai jalur ketenaran
jalur kesaktian dan kekuasaan. Sepanjang hidupnya ia menggunakan jalan kecil, jalan salib dan jalan derita. Bahkan ketika ditinggalkan sendirian di atas salib oleh surga dan dunia, Yesus tetap setia pada pilihannya menjadi hamba yang menderita. Dari situ justru nampak dengan jelas kredibilitas Yesus sebagai putra Allah yang setia kepada Allah Bapanya sampai mati. Bukan dalam hal-hal ketenaran, kesaktian dan kekuasaan. Itulah jalan yang mesti ditempuh. Keunggulan kita sebagai anak-anak Allah juga bukan karena kita ini hebat, bukan karena kita ini memiliki segalanya, bukan karena kita ini sakti. Namun kita akan disebut sebagai anak-anak Allah manakala mampu mengalahkan iblis saat kita berani menempuh jalan salib dan setia kepada kehendak Allah saja. Hari ini kita belajar bahwa jalan yang ditunjukkan Tuhan sebagai putra Allah adalah jalan penderitaan. Lalu yang ketiga, iblis tidak pernah benar-benar menyerah. Di akhir Injil dikatakan iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu waktu yang baik. Apa yang ditunggu oleh iblis adalah saat untuk menjatuhkan kembali. Iblis memang telah dikalahkan oleh Yesus, tetapi tidak benar-benar menyerah. Ia akan selalu ada dan akan kembali untuk mencobai. Dan kesempatan yang baik bagi iblis adalah saat manusia dalam derita dan di dalam kemalangan. Saat itulah iblis memainkan perannya kembali untuk mencobai agar manusia tidak percaya lagi pada Allah. Oleh karena itu, di tengah kesulitan, kelaparan, penderitaan, atau di tengah salib kehidupan kita mesti selalu terjaga dan waspada. Begitu kita goyah, rentetan tindakan mengingkari Allah akan terjadi. Bahkan dalam hal yang rohani sekalipun, iblis masih mencoba untuk membuat kita jauh dari Allah. Dalam gereja pun, iblis masih memainkan peranannya. Sehingga dalam gereja pun seringkali justru di situ terdapat pertengkaran, terdapat perselisihan, saling tidak menyapa dan seterusnya. Bahkan di dalam gereja pun masih juga ada intrik-intrik politik yang membuat seseorang itu sungguh-sungguh tidak mencerminkan akan kehendak ilahi. Disinilah mata kita mesti selalu sehat, bebas dari keinginan buruk. Pikiran kita mesti selalu diisi oleh sabda ilahi. Hati kita terus-menerus untuk belajar setia pada kehendak Allah. Dan paling akhir kita diajak untuk memohon kekuatan Roh Kudus mengaliri hidup kita. Sebagaimana Mazmur yang kita dengungkan pada pagi ini, Tuhan telah memberikan janjinya akan membuat kita menjadi selamat. Manakala kita berani untuk sungguh-sungguh melekat kepadanya. Mari kita heningkan diri sejenak dan mari kita lihat kita masing-masing serta menjadi waspada akan godaan iblis ini. Sebab ia selalu muncul pada saat-saat kita sedang mengalami kelengahan.